Oke, selamat siang yang kami hormati Bapak Ketua Menguji, Bapak Iwayan Sonder, SSD Palempar, yang kami hormati Ibu Sekretaris Penguji, Ibu Eka Anastasia Wijaya, SPD MPD. Hari ini akan dilaksanakan sidang laporan akhir studi atas nama Eka Sapratul dengan judul laporan akhir studi proses penyediaan kendaraan pada Departemen Transportasi di Pegasus Indonesia Travel. Sebelum ujian dilaksanakan, kami ingin bertanya dulu kepada Saudari Eka, Anda siap untuk ujian? Siap. Sudah makan? Waduh, jangan pingsan nanti ya. Oke. Kami akan sampaikan tata cara uji sidang laporan akhir studi ini. Yang pertama, kami ada 3 hal yang akan kami nilai. Yang pertama, hard copy laporan akhir studi yang sudah Anda kumpulkan ini. Yang kedua, presentasi yang akan Anda lakukan lagi sebentar. Dan yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan dari penguji, ya, wawancara. Nah, penilaiannya, laporan akhir studi yang sudah Anda kumpul ini nilainya akan dikalikan 1, kemudian presentasinya akan dikalikan 2, kemudian wawancaranya atau tanya jawabnya nanti dikalikan 3. Total nilai akan dibagi 6. Rata-rata yang diperlukan untuk bisa lulus adalah 65. Kalau kurang dari 65, kami perlu bersidang untuk mengeluarkan keputusan yang lain. Nah, diusahakan agar Anda bisa nanti mendapatkan nilai minimal 65. Ya, 65. Oke. Baik. Berikutnya kami akan berikan kesempatan kepada Saudari Eka untuk melakukan presentasi selama 15 menit. Jangan lebih ya. Oke, silakan diatur waktunya 15 menit dari sekarang. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Iwayan Sonder, SSD Palempar, selaku Ketua Penguji. Yang terhormat kepada Ibu Eka Anastasia Wijaya, SPD MPD selaku Sekretaris Penguji. Yang terhormat kepada Bapak Iwayan Wijaya, SSD Palempar selaku anggota penguji. Perkenalkan, nama saya Sato dengan NIM 55342301, mahasiswa program studi Periusaha Perjalanan Wisata. Baik, dalam presentasi ini saya akan menerapkan latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta simpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya izinkan saya memulai pemaparan laporan akhir studi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu penguji. Yang pertama yaitu pada saat pertama itu latar belakang. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bali merupakan salah satu destinasi wisata internasional yang memiliki tingkat kunjungan wisata yang tinggi, baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Pegasus Indonesia Travel merupakan salah satu biro perjalanan wisata atau inbound travel agent yang beroperasi di Bali dan melayani wisatawan mancanegara, khususnya wisatawan yang berasal dari negara-negara yang berbahasa Rusia. Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan perjalanan seperti penyusunan paket wisata, pengaturan akomodasi, serta penyediaan transportasi darat selama wisatawan berada di Bali. Dalam pelaksanaan program perjalanan wisata, kelancaran pelayanan sangat bergantung pada proses penyediaan kendaraan yang dilakukan oleh Departemen Transportasi. Departemen ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan kendaraan tersedia sesuai dengan kebutuhan wisatawan dan jadwal perjalanan yang telah ditentukan. Proses penyediaan kendaraan meliputi penerimaan reservasi, penentuan jenis kendaraan sesuai jumlah tamu, penugasan pengemudi, serta koordinasi dengan vendor apabila armada perusahaan tidak mencukupi. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan
Pegasus Indonesia Travel, sehingga dapat diketahui bagaimana proses tersebut dilaksanakan dalam mendukung kelancaran pelayanan kepada wisatawan. Pada slide berikutnya, saya akan membahas tujuan dan manfaat. Tujuan dan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah proses penyediaan kendaraan pada Departemen Transportasi di Pegasus Indonesia Travel. Ada beberapa tujuan penelitian ini. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum yaitu mengimplementasikan perkuliahan ke dalam praktik kerja lapangan di Pegasus Indonesia Travel. Dan yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui secara langsung proses penyediaan kendaraan pada Departemen Transportasi di Pegasus Indonesia Travel. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama, manfaat bagi peneliti. Manfaat bagi peneliti yaitu memenuhi sebagai manfaat bagi peneliti untuk memenuhi syarat kelulusan Diploma 3 dan menerapkan teori ke dalam dunia kerja nyata. Manfaat yang kedua bagi akademi pariwisata dan pasar. Sebagai referensi, laporan ini sebagai referensi perpustakaan dan bahan penelitian selanjutnya untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam teori dan penelitian. Yang terakhir yaitu manfaat bagi perusahaan. Manfaat bagi perusahaan yaitu untuk membantu menyelesaikan tugas operasional harian dan membuka peluang kerjasama dengan sama antara kampus dan biro perjalanan wisata. Di slide ini saya akan membahas landasan teori. Landasan teori pertama yaitu proses. Proses menurut Rizky merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berkaitan dan dilakukan secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua itu penyediaan. Menurut Christopher, penyediaan merupakan kegiatan yang direncanakan untuk memastikan sumber daya tersedia dalam jumlah, waktu, dan lokasi yang tepat. Teori yang ketiga adalah kendaraan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kendaraan merupakan sarana angkut yang digunakan untuk memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Teori yang keempat adalah Departemen Transportasi, yaitu unit kerja yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh kegiatan transportasi, mulai dari perencanaan kebutuhan kendaraan, pengaturan jadwal, penugasan ke pengemudi, hingga pengawasan pelayanan transportasi agar kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi secara optimal. Yang kelima yaitu yang terakhir, biro perjalanan. Biro perjalanan yaitu perusahaan yang menyelenggarakan perjalanan wisata beserta berbagai layanan pendukungnya. Pegasus Indonesia Travel merupakan salah satu biro perjalanan wisata yang menyediakan layanan transportasi sebagai bagian dari pelayanan kepada wisatawan. Pada slide ini, metode yang saya gunakan yang pertama yaitu tempat dan waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dari tanggal 15 Januari ke 15 Juli 2026. Berlokasikan di Pegasus Indonesia Travel di Jalan Taman Jimbaran Utama nomor 3 nomor 227 Jimbaran. Objek dari penelitian ini yaitu proses penyediaan kendaraan pada Departemen Transportasi, meliputi penentuan jenis kendaraan dan kapasitas kendaraan, penjadwalan armada, serta penugasan supir untuk layanan antarjemput dan tur. Sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini ada 2. Sumber data sekunder.
adalah sumber data izinkan saya ulangi lagi. Sumber data yang saya gunakan dalam metode penelitian ini yaitu sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dan diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung dengan staf dan manajer transport. Nah, yang kedua yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang diperoleh dari buku-buku, referensi, jurnal, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi partisipatif, yaitu terlibat langsung dalam proses penyediaan kendaraan selama melakukan on the job training. Yang kedua yaitu wawancara, yaitu saya melakukan tanya jawab dengan staf dan manajer transportasi mengenai penelitian saya. Yang terakhir yaitu dokumentasi, teknik pengumpulan dokumentasi. Nah, pencatatan saya melakukan dokumentasi di Pegasus Indonesia Travel dengan pencatatan 18 gambar dokumentasi sebagai data pendukung penelitian. Yang terakhir analisis data. Analisis data adalah penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Rijali 2018 yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif bersifat deskriptif, analitik, dan dilakukan secara induktif untuk penyusunan data laporan menjadi informasi yang sistematis dan bermakna. Gambaran umum Pegasus Indonesia Travel. Nah, sejarahnya Pegasus Indonesia Travel didirikan pada tahun 2004 sebagai sebagai DMC khusus pasarnya itu Rusia, CIS, dan Eropa Timur. Lokasi Pegasus Indonesia Travel di Jalan Taman Jinggaran Utama 3 nomor 227. Logo dan filosofi perusahaan yaitu kuda bersayap merah melambangkan kebebasan dan kekuatan. Warna biru pada teks merepresentasikan profesionalisme, kepercayaan, dan stabilitas layanan. Pegasus Indonesia Travel memiliki 9 departemen, terdiri dari 9 departemen. Yang pertama yaitu reservasi, marketing, operasional, transportasi, sistem dan data, event atau MICE, produk akuntansi, dan HR office. Pegasus Indonesia Travel mengelola 8 unit armada internal yang bermitra dengan 17 vendor transportasi. Tarif seragam diterapkan untuk armada internal maupun vendor berdasarkan zona wilayah, tipe kendaraan, dan kapasitas penumpang. Proses penyediaan kendaraan. Ada beberapa proses penyediaan kendaraan, antara lain yang pertama pengumpulan data via Unihotel. Sistem Unihotel menjadi pusat informasi kebutuhan transportasi tamu. Sistem Unihotel ini berfungsi sebagai pusat informasi operasional yang menyimpan seluruh data reservasi tamu beserta kebutuhan transportasinya. Tahapan yang kedua adalah pemeriksaan daftar kebutuhan transportasi harian atau meet and see. Pelayanan ini
dilakukan 1 hari sebelum pelayanan dilaksanakan. Daftar lisensi berisi informasi kelengkapan mengenai tamu yang membutuhkan layanan transportasi, seperti jadwal penerbangan, nama hotel, jenis layanan, dan jumlah penumpang. Informasi ini menjadi dasar bagi Departemen Transportasi untuk memperkirakan jumlah kendaraan yang harus dipersiapkan. Tahap ketiga adalah penentuan jenis kendaraan. Pemilihan kendaraan disesuaikan dengan jumlah penumpang dan kenyamanan tamu. Untuk tamu dengan jumlah 1-3 orang, biasanya digunakan kendaraan SUV seperti Toyota, Daihatsu Xenia, Toyota Innova, atau Daihatsu Terios. Sedangkan untuk rombongan atau grup lebih dari 3 orang digunakan Toyota Hiace. Tahapan keempat adalah distribusi kendaraan kepada driver internal maupun vendor. Pada tahapan ini, perusahaan memprioritaskan penggunaan armada dan driver terlebih dahulu. Apabila armada internal tidak mencukupi, Departemen Transportasi akan mengkoordinasi dengan vendor transportasi yang telah bekerjasama dengan perusahaan. Sebelum digunakan, seluruh kendaraan dipastikan untuk dalam kondisi layak jalan dan bersih, siap dioperasikan. Yang kelima, Departemen Transportasi juga menyediakan kendaraan untuk kegiatan charter full day tour. Berdasarkan data yang diterima dari Departemen Operation yang meliputi nama tamu, hotel, tanggal pelaksanaan tour, jumlah peserta, hingga nama guide. Tahapan yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian jadwal kendaraan. Setelah seluruh kendaraan dialokasikan, staf akan melakukan evaluasi kembali terhadap jadwal penggunaan kendaraan untuk memastikan tidak terjadi benturan jadwal atau keseluruhan atau kekurangan armada. Tahapan ini bertujuan agar seluruh layanan baik transfer maupun tour dapat berjalan tepat waktu, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan tamu. Yang terakhir, proses verifikasi dan pembayaran vendor transportasi. Sebelum dibayar invoice, diverifikasi oleh Departemen Transportasi. Data invoice dicocokkan dengan dokumen operasional seperti daily transfer, daily tour, jadwal kerja kendaraan, dan voucher. Tujuannya untuk memastikan tanggal operasional, jenis layanan, jumlah unit, dan hari kerja serta tarif yang digunakan benar-benar sesuai dengan catatan perusahaan dan tidak terjadi duplikasi tagihan. Jika semua data sudah valid, Departemen Transportasi akan memberikan persetujuan dengan menandatangani invoice. Setelah itu, invoice diteruskan kepada Departemen Accounting untuk pengecekan administrasi akhir sesuai prosedur keuangan, dan baru kemudian dilakukan pembayaran resmi kepada vendor transportasi. Yang terakhir, simpulan dan saran. Proses penyediaan kendaraan di Departemen Transportasi Pegasus Indonesia Travel berjalan secara terstruktur dan sistematis. Dari pengumpulan data unit hotel, pemeriksaan potensi, penentuan jenis kendaraan, pendistribusian ke driver internal atau vendor, hingga verifikasi invoice, pengelolaan maupun armada internal dan 17 vendor dengan sistem prioritas terbukti efektif menjaga efisiensi biaya dan fleksibilitas layanan. Terutama pada periode high season, tarif seragam dan mekanisme verifikasi berlapis antar Departemen Transportasi dan Accounting menjamin konsistensi harga serta akuntabilitas keuangan. Nah, saran dari saya itu untuk perusahaan itu pembaruan sistem unit hotel secara berkala untuk memastikan data transportasi selalu akurat dan bebas hambatan teknis. Yang kedua, penambahan armada internal secara bertahap guna meminimalisir ketergantungan terhadap vendor pada periode high season. Yang ketiga itu evaluasi kinerja supplier secara rutin untuk mempertahankan standar pelayanan kepada tamu. Yang
dokumentasi secara sistematis untuk memperkuat koordinasi antar departemen dan mencegah miskomunikasi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.